Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7 dari buku paket halaman 166, determinan dan inverse matrix ya. Arus lalu lintas. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Gambar 3.4 adalah gambar jalan raya pada suatu daerah. Angka-angka yang terdapat pada gambar menyatakan jumlah kendaraan yang melintas ini ya. Jadi contoh ini 360, maksudnya ya 360 kendaraan itu melintas melalui jalan ini. Kalau di sini 290 berarti ada 290 kendaraan yang melintasi jalan ini dan seterusnya. Nah, prinsip yang digunakan yaitu banyak kendaraan yang masuk menuju titik persimpangan A, B, C, D itu harus sama dengan jumlah kendaraan yang keluar. Nah, ini penting ya. Jadi prinsip yang digunakan yaitu banyak kendaraan yang masuk ya menuju ke titik persimpangan itu harus sama dengan jumlah kendaraan yang keluar. Jadi kalau di fisika ini mirip dengan konsep hukum Kirchhoff ya. Jadi kalau kita belajar listrik dinamis, nah, kita ketemu dengan yang namanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama itu mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik persimpangan ya atau istilahnya simpul itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari simpul tersebut. Nah, ini sama ya. Tapi kalau di sini diaplikasikan pada arus lalu lintas. Oke. Perintahnya adalah buatlah matriks. Nah, ini. Buatlah matriks. Dari permasalahan tersebut kemudian tentukan banyak kendaraan pada X1, X2 dan X3. Oke. Karena di sini ada 4 persimpangan ya, maka mestinya nanti akan ada 4 persamaan. Nah, kita mulai dengan persimpangan yang pertama yaitu persimpangan A ya. Oke, persimpangan A itu ada di sini. Nah, kita ikuti prinsip yang sudah diberikan di soal ya, yaitu banyak kendaraan yang masuk menuju persimpangan A ya, itu harus sama dengan banyak kendaraan yang keluar dari persimpangan A ini. Berarti yang masuk 250 plus 310 kendaraan. Lah nanti yang keluar itu berarti 330 plus X1. Nah, maka persamaan yang pertama adalah 310 ya Dek ya. Kemudian ditambah 250 sama dengan 330 ditambah X1. Nah, kalau 310 ditambah 250 itu kan sama dengan berapa? 560. Berarti 560 sama dengan 330 plus X1. Nah, biarkan aja seperti ini ya. Kemudian kita menuju ke persimpangan yang kedua yaitu persimpangan B. Nah, ini. Berarti yang masuk itu ada X1 dan 260. Yang keluar itu berarti ada 190 plus X2. Nah, kita tulis apa adanya. Jadi, yang masuk 260 ditambah X1. Kemudian yang keluar berarti 190 ditambah X2 ya. Ini biarkan aja seperti ini. Nah, kemudian kita menuju ke persimpangan C. Nah, persimpangan C itu ada di sini. Ya. Berarti yang masuk, kendaraan yang masuk ya 400 ditambah X2, yang keluar 290 ditambah X3. Jadi ini 400 ditambah X2, lalu yang keluar 290 ditambah X3 ya. Kemudian persimpangan yang terakhir, nah ini persimpangan D ya. Berarti yang masuk berapa? 360 dan X3. Yang keluar 250 dan 520. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti 360 ditambah X3. Nah, ini sama dengan 250 ditambah 520 ya. Atau kalau kita sederhanakan ya, yang kita sederhanakan ruas kanannya saja ya. 360 ditambah X3 ini sama dengan 770. Nah, oke.
Perintahnya di sini adalah buatlah matriks dari permasalahan tersebut. Nah, ya ini gampang saja ya. Berarti nanti matriks yang ada di kiri sama dengan itu adalah 560, ya kan? Lalu 260 plus X1, kemudian 400 plus X2, lalu 360 plus X3. Nah, ini harus sama dengan matriks yang ada di ruas kanannya sama dengan, ya. Berarti persamaan pertama ini 330 ditambah X1. Nah, kemudian 190 ditambah X2. Lalu 290 ditambah X3. Kemudian ini 770. Nah, ini jawabannya ya. Jadi istilahnya yang kiri, nah yang kiri ya. Ini menyatakan elemen-elemennya itu menyatakan jumlah kendaraan yang masuk ke masing-masing persimpangan. Ini persimpangan A, B, C, D. Ya, ini yang kiri. Kemudian yang di kanan ini adalah matriks yang elemen-elemennya itu merupakan jumlah kendaraan yang keluar dari masing-masing persimpangan, yaitu persimpangan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, selanjutnya tugas kita berikutnya adalah menghitung X1, X2, X3. Nah, untuk menghitung X1, X2, X3 ya, kita bisa menggunakan prinsip kesamaan matriks. Ya kan? Jadi karena matriks di kiri sama dengan matriks di kanan, maka logikanya elemen-elemen yang seletak ini nilainya harus sama kan gitu. Ya, berarti akan kembali seperti ini lagi sebenarnya. Nih. Jadi 560 ya sama dengan 330 plus X1. Nah, untuk menghitung X1 berarti 330 kita pindah ke ruas kiri. Jadi 560 dikurangi 330 sama dengan X1 ya. Maka nanti X1 itu sama dengan 230. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Selanjutnya kita ke baris keempat. Nah, ini ya, ini bisa langsung kita selesaikan ini. Jadi kan 360 plus X3 sama dengan 770. Atau kita kesini aja ya. Nah, ini supaya cepat. Nah, jadi X3 nanti akan sama dengan 770 dikurangi 360. Ya kan? Berarti nanti hasil akhirnya adalah 410. Nah, ini. Ya, berarti X1-nya ketemu, X3-nya ketemu. Kita lanjutkan dengan X2 ya. Nah, untuk menghitung X2, adik-adik bisa gunakan baris kedua atau baris ketiga ya. Hasilnya pasti sama. Nah, kita akan coba gunakan baris kedua aja ya. Nah, kita gunakan baris kedua. Berarti kan 200. Nah, kita pakai warna lain aja ya supaya kelihatan berbeda. Berarti kan 260 ya ditambah X1. Nah, X1-nya tadi kan 230 yang ini ya. Ini akan sama dengan 190 ditambah X2. Nah, 260 ditambah 230 itu 490. Berarti 490 sama dengan 190 ditambah X2. Maka 490 dikurangi 190 itu sama dengan 300 ya kan. Berarti 300 sama dengan X2. Nah, langsung dibalik aja ini ya. X2 sama dengan 300. Nah, ini ya sudah ketemu semuanya. Jadi X1 230 kendaraan yang ini ya. Kemudian X3 410 kendaraan, lalu X2 300